Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda masjida. Wassalatuhu wassalamuhu ala nabiyinal mustafa wa alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pertanyaan sahabat Satria dari Depok tadi tentang apa fungsi masjid. Ini sangat menarik. Al-Quran menyebut 28 kali kata masjid, yang satu akar katanya dari sajada, yasjudu, sujud, dan yang bentuk isim makannya adalah masjid. Sebenarnya itu disebut dengan mukhalafatul qiyas dunal isti'mal. Seharusnya masjid. Tapi karena Quran dan hadis menyebutkan masjid, maka kita menyebutnya masjid. Tentu ini mempunyai makna bahwa inilah tempat di mana kita bersujud, menunjukkan kepatuhan, ketaatan, keta'ziman, serta kerendah hatian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah, maka bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid, yaitu Masjid Quba. Setelah itu adalah Masjid Nabawi. Masjid-masjid itu didirikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam usis ala taqwa, atas dasar nilai ketakwaan. Nilai takwa apa yang bisa kita dapatkan di masjid itu? Yang pertama, kalau kita hendak masuk ke masjid, maka kita selalu membuka alas kaki kita, sandal, sepatu, lalu membersihkan kaki kita untuk masuk ke masjid. Itu artinya, siapapun yang mau masuk masjid, maka dia harus mensucikan hati dan membersihkan diri. Maka aneh kalau ada orang yang katanya sih sering ke masjid, tetapi dia tidak peduli kepada kebersihan lingkungannya. Dia tidak peduli pada gotong royong di lingkungannya, membersihkan gorong-gorong dan lain sebagainya. Apalagi ada orang yang sering ke masjid, bahkan etikaf di masjid, tapi hatinya tidak suci. Iri dengki, menyebarkan kebencian, menjadi bukti bahwa dia sebenarnya bukan orang yang suka di masjid. Ketika kita masuk ke masjid, kita melaksanakan sholat. Baik itu sholat fardu berjamaah maupun sholat sunat. Sholat itu gambaran yang sangat menarik. Saya masih ingat kata-katanya seorang ulama besar dari Cirebon, Habib Syarif Muhammad atau Kang Aibmu. Beliau mengatakan, sholat itu gambarane urip. Wong kang bener sholate bakal bener uripe, wong kang durung bener uripe berarti durung bener sholate. Sholat itu gambaran hidup. Lihat, kita berdiri, kita ruku, i'tidal, sujud, itu persis gambaran kita hidup. Kita pernah jaya, kita pernah sehat, kita pernah dipuja-puji orang, tapi itu tidak lama. Ada waktunya, ada masanya. Saat kita tiba-tiba sakit, saat kita dijauhi oleh orang-orang terdekat kita, saat kita bahkan tidak memiliki harta sedikit pun. Tetapi seorang yang hatinya selalu dekat ke masjid, dia tidak peduli dengan pujian orang dan tidak pula tersakiti dengan caci maki orang, karena hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholatnya sudah benar, dia akan benar hidupnya. Tetapi orang yang belum benar hidupnya, seperti kita, saya, adalah orang yang belum benar hidupnya. Maka kita berusaha untuk menjadi orang benar, kita berusaha untuk menjadi orang jujur. Caranya, perbaiki sholat kita. Siapapun yang bisa memperbaiki sholat, maka dia sedang memperbaiki hidup. Yang ketiga, di masjid pun kita belajar pengajian. Ini penting. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu menjadi dasar peradaban Islam ini. Islam kuat karena argumen, karena hujjah, dan dengan itu Islam menjadi agama yang diikuti terbanyak seluruh dunia. Islam kuat bil hujjah wal jumlah. Makanya kita terus belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tahu bahwa di masjid pun kita merumuskan banyak hal. Bagaimana kehidupan sosial, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara menciptakan harmoni di tengah masyarakat, itu berangkatnya dari masjid. Bahkan zaman Nabi, seluruh peperangan dan lain sebagainya itu didiskusikan di masjid. Nah, dari sisi arsitektur masjid, kita melihat masjid itu beda-beda dan sangat menarik.
Kalau saya berkunjung di beberapa negara Eropa misalnya, di Jerman ada satu masjid baru yang bentuknya agak berbeda dengan masjid-masjid yang kita lihat di Jawa. Karena di Jawa ada beberapa unsur yang menarik seperti menara, lalu limas dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, walaupun arsiteknya berbeda, tapi seluruh masjid itu pasti berkiblat kepada satu kiblat, Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Ini artinya walaupun kita berbeda, kita tetap sama satu tujuan. Walaupun kita tidak sama, tetapi kita diharapkan untuk berlomba berbuat kebaikan. Maka sekali lagi, ayo kita berbondong-bondong ke masjid, karena sungguhnya masjid adalah tempat kita bertolak, memperbaiki kehidupan, dan akhirnya masjid pun tempat kita kembali bersauh untuk mentafakuri apa hakikat jati diri kita semuanya. Terima kasih, semoga kita menjadi ahli masjid dan menjadi orang yang betul-betul diridhoi Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.